Film yang satu ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pria yang bernama Tae-sik. Tae-sik adalah seorang pria yang dikenal sebagai preman yang sangat disegani dan ditakuti. Tae-sik adalah preman yang belum pernah terkalahkan oleh preman lain. Bahkan bos gangster pun tidak mampu mengalahkan Tae-sik. Pada suatu hari, Tae-sik terlibat dalam sebuah perkelahian yang menyebabkan Tae-sik menusuk seseorang dari gangster yang lain dan mengakibatkan pria itu harus terbunuh dari tangan Tae-sik. Tae-sik mempunyai dua orang sahabat yang dimana dua orang sahabat ini selalu berlindung di bawah naungan Tae-sik. Namun pada saat hari Tae-sik membunuh seorang gangster, kedua sahabatnya ini tidak ingin terlibat dan meninggalkan Tae-sik. Hingga kabar dari seorang gangster yang Tae-sik bunuh itu pun mulai tersebar dan Tae-sik ditangkap oleh polisi. Tae-sik didakwa dengan tuduhan pembunuhan dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tae-sik menghabiskan masa tahanannya di dalam penjara tanpa rasa bersalah atas kejadian itu. Setelah 1 tahun Tae-sik di dalam penjara, seorang ibu yang bernama Ibu Sunflower sering datang mengunjungi Tae-sik, memberikan Tae-sik bekal dan mengajak Tae-sik untuk berbincang-bincang. Ibu Sunflower mengunjungi Tae-sik setiap 2 bulan sekali dalam 9 tahun. Pada tahun yang ke-9, Ibu Sunflower memberitahu kepada Tae-sik jika dia adalah ibu dari pria yang Tae-sik bunuh pada 9 tahun yang lalu. Tae-sik pun mulai luluh dan menyesali perbuatannya. Tae-sik menangis dan meminta maaf kepada Ibu Sunflower. Pada hari itu Ibu Sunflower berkata kepada Tae-sik jika 1 tahun lagi Tae-sik akan bebas dikarenakan Ibu Sunflower akan mencopot tuntutannya. Namun sebelum Ibu Sunflower mencabut tuntutannya, Tae-sik diminta untuk menerima sebuah buku catatan yang berisi syarat yang harus Tae-sik penuhi setelah keluar dari penjara. Ibu Sunflower mengatakan jika setelah hari ini mereka berdua tidak akan bertemu lagi untuk 1 tahun mendatang. Ibu Sunflower meminta kepada Tae-sik jika dia sudah keluar dari penjara nanti, Tae-sik harus mendatangi rumah Ibu Sunflower. Dan mulai hari ini, Tae-sik pun diangkat menjadi anak angkat oleh Ibu Sunflower. 1 tahun pun telah berlalu, Tae-sik pun keluar dari penjara. Tae-sik menaiki bus untuk menuju ke rumah Ibu Sunflower. Di atas sebuah bus, Tae-sik membuka buku catatan yang Ibu Sunflower berikan 1 tahun yang lalu, dan ia mulai memberikan tanda centang apa yang harus Tae-sik lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Sesampainya di rumah Ibu Sunflower, Tae-sik disambut oleh anak gadis Ibu Sunflower, dan Tae-sik disuruh untuk datang lagi nanti malam karena Ibu Sunflower sedang tidak berada di rumahnya. Dikarenakan Tae-sik tidak mempunyai siapa-siapa lagi, akhirnya Tae-sik memutuskan untuk pergi ke sauna. Dia bermaksud untuk pergi berendam sekaligus bermandian di air panas dikarenakan sudah lama dia tidak melihat tempat itu. Tae-sik yang terlihat sudah ketinggalan zaman terlihat kebingungan bagaimana cara menggunakan loker tempat penitipan barang dikarenakan terlihat sangat asing. Pengelola sauna pun menegur Tae-sik karena Tae-sik terus membuat loker itu berbunyi. Tae-sik dengan wajah polosnya hanya meminta maaf kepada pengelola sauna. Namun tak lama setelah itu, Tae-sik lagi-lagi membuat loker itu berbunyi hingga pengelola sauna pun untuk kedua kalinya ingin memarahi Tae-sik. Namun saat dia bertatapan dengan Tae-sik, pengelola sauna itu pun kaget hingga cegukan karena melihat seluruh badan Tae-sik penuh dengan tato. Bahkan para pengunjung yang lain pun ikut terkejut melihat badan Tae-sik yang penuh dengan tato itu. Pada malam harinya, Tae-sik mendatangi rumah Ibu Sunflower untuk menemuinya. Namun pertemuan itu awalnya tidak berjalan dengan mulus dikarenakan Ibu Sunflower mengusir Tae-sik dikarenakan Ibu Sunflower lupa jika dia telah berjanji. Hingga akhirnya Tae-sik diterima oleh Ibu Sunflower dan Ibu Sunflower memperlakukan Tae-sik seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, Tae-sik mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel mobil. Pada saat itu banyak yang tidak percaya jika Tae-sik akan berubah 360 derajat dari seorang Tae-sik yang tidak terkalahkan malah sekarang menjadi seorang pekerja di toko mobil. Hingga pada suatu hari para gangster pun mendatangi bengkel tempat Tae-sik bekerja. Di sini gangster itu bermaksud untuk menguji apakah Tae-sik betul sudah berubah atau belum. Tae-sik dipukuli oleh beberapa orang preman, namun Tae-sik ternyata benar dia tidak melawan meskipun mereka terus memukuli Tae-sik. Tidak hanya itu saja, Ibu Sunflower dan adik tirinya juga dianiaya oleh gangster yang lain, yang dimana gangster itu dipimpin oleh salah satu seorang sahabatnya Tae-sik. Para gangster itu berusaha untuk merebut tanah milik Ibu Sunflower karena bos gangster itu ingin merebut setiap wilayah yang dia kuasai.
Namun dikarenakan ada Tae-sik di rumah Ibu Sunflowers, para gangster itu terlihat tidak berani untuk mendatangi rumah Ibu Sunflowers jika ada Tae-sik di sana. Beberapa minggu kemudian, di saat Tae-sik pulang dari kampus adik tirinya bersama-sama, tiba-tiba Tae-sik ditendang oleh seorang remaja yang mengaku jika dia adalah seorang gangster. Remaja itu kesal karena adik tirinya Tae-sik tidak menyukai dan menolak cintanya. Tae-sik dipukuli oleh remaja itu, hingga pada akhirnya remaja itu berhenti memukuli Tae-sik ketika mereka melihat baju Tae-sik yang telah robek dan terlihat semua tato yang berada di dalam badannya. Semua remaja itu pun terpaku. Lalu Tae-sik pun berdiri sambil merapikan pakaiannya dan ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Esok harinya saat adiknya Tae-sik pulang dari kampus, tiba-tiba dari kejauhan sebuah sepeda motor dengan kecepatan penuh mendekati adiknya Tae-sik, dan dengan menggunakan batu bata, pria bermotor itu memukuli kepalanya hingga dia terjatuh di jalanan. Mengetahui hal itu, Ibu Sunflowers pun mulai putus asa dan dia pun berpikir jika semua ini dilakukan oleh para gangster. Kemudian dia pun memutuskan untuk menjual tanah miliknya kepada gangster itu dengan harga yang murah. Pada saat Tae-sik menemani adik perempuannya di rumah sakit, ternyata para gangster ini menyerang Ibu Sunflowers dan membunuh Ibu Sunflowers. Dan yang membunuh Ibu Sunflowers adalah sahabatnya Tae-sik sendiri, yang dimana kematian Ibu Sunflowers ini dibuat seolah-olah dia sedang bunuh diri. Dikarenakan khawatir, Tae-sik pun pulang ke rumah untuk melihat kondisi Ibu Sunflowers. Namun Tae-sik terkejut menemukan Ibu Sunflowers yang terlihat dengan keadaan leher tergantung di ruang keluarga. Tae-sik pun panik dan segera menurunkan jasad Ibu Sunflowers. Saat berusaha membangunkan Ibu Sunflowers, Tae-sik menemukan sebuah anting yang terlihat tidak asing baginya. Pada esok harinya saat pemakaman Ibu Sunflowers sedang berlangsung, Tae-sik terlihat sangat sedih. Di sini Tae-sik meminta maaf kepada Ibu Sunflowers jika sekarang Tae-sik sudah tidak bisa lagi menepati janjinya kepada Ibu Sunflowers. Tae-sik menuju ke tempat perkumpulan para gangster yang telah membunuh ibunya. Suara tangisan Tae-sik pun terdengar oleh bos gangster, dan mereka pun kebingungan siapa yang sedang menangis di hari yang bahagia ini. Lalu Tae-sik dengan membawa dua jerigen bensin mulai membuka tutup jerigennya dan membiarkan bensin itu keluar dari dalam jerigen. Lalu Tae-sik membakar sebatang rokok dan membuang rokok itu ke arah bensin yang sudah mulai melebar hingga terbakar. Satu persatu para gangster itu dilumpuhkan oleh Tae-sik. Meskipun badannya telah menerima banyak pukulan dan tusukan, Tae-sik tidak juga tumbang. Tae-sik membunuh kedua sahabatnya yang dulu pernah bersamanya. Setelah semuanya telah terbunuh, Tae-sik membunuh si bos gangster yang memerintahkan anak buahnya untuk mengusik hidupnya. Setelah Tae-sik membunuh mereka semua, Tae-sik memilih untuk terbunuh di dalam kobaran api hingga Tae-sik pun meninggal. Nah, di sini filmnya pun telah selesai. Terima kasih yang telah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.